Minasama, konbanwa. Ketemu lagi dengan saya Ridwan di Millennial Interpreter Channel. Untuk kesempatan kali ini kita kehadiran seorang narasumber yang dimana beliau adalah seorang interpreter yang baru nyemplung, sudah mulai berjalan dari akhir tahun kemarin. Untuk mempersingkat waktu, kita sapa beliau. Oke, Bro Farid. Bentar dulu. Kita untuk melaksanakan protokol kesehatan kita mesti pakai masker. Wah, benar sekali. Ya. Setuju sekali saya. Untuk menjaga COVID-19, membantu untuk pencegahan supaya tidak penyebaran, Bro ya. Mantap betul, Bro. Oke. Selamat malam, Bro. Selamat malam. Terima kasih nih buat kesempatan waktunya nih di sela-sela kesibukannya sebagai seorang interpreter. Iya, Bro. Kalau boleh tahu nih, Bro Farid nih, untuk dari bahasa Jepang itu gimana sih awal mulanya itu? Saya gini, jadi perkenalkan, nama saya Farid. Saya memulai bahasa Jepang itu dari ketika saya pergi ke Jepang ya, dari tahun 2013 belajar di LPK, pergi ke Jepang selama 3 tahun. Nah, disitulah mulai diasah bahasa Jepang saya. Berarti tadi dari tahun 2013 sampai 2016 mengikuti untuk program pemagangan ke Jepang. Itu lewat program apa tuh, Bro? Kalau boleh tahu, Bro. Jadi saya mengikuti program pemagangan namanya IAM Japan ya. Jadi ini negerinya ketika ingin pergi ke Jepang. Government to government. Ini namanya IAM Japan. Oh, itulah saya mengikuti. Berarti melalui IAM Japan itu Ya. bisa untuk bekerja di Jepang, Bro ya. Bisa. Tepatnya kalau pas kembali ke Indonesia tuh, Bro, di 2016 di bulan apa tuh? Jadi karena saya berangkat tahun 2013 bulan September ya, bulan 9 ya. Otomatis saya kembali ke Indonesia tahun 2016 bulan September juga. Jadi 3 tahun, Bro. Berarti pas 3 tahun emang ya. Benar. Setelah lu itu kembali ke Indonesia, ngomong-ngomong kalau buat bahasa Jepangnya sendiri nih, Nihongo no Ryoko Shikeng bawa N berapa, Bro? Berkaitan dengan gua kembali ke Indonesia, Noriko Shikeng atau yang disebut Kente, saya bawa N3. Namun sebelumnya itu saya udah ikut yang namanya N2 ya, berkali-kali. Itu gagal. Cuman ya alhamdulillah saya ikut N3 langsung dapat. Nah, pas lu tadi dapetin N3 dengan modal N3 itu buat berkarir di Indonesia, itu gimana tuh dari awal ceritanya? Apakah langsung jadi interpreter? Apakah seperti apa? Kita pengen denger nih. Gini, Bro, dengan N3 itu sebenarnya kita telah menapaki satu tangga keberhasilan. Apa itu? Jadi peluang pekerjaan itu ada. Yang pertama, saya dengan ada N3 itu saya diminta untuk menjadi sensei atau guru bahasa Jepang sekaligus mendampingi mereka untuk pergi ke Jepang dalam program intensif itu di Solo ya, Bro ya. Tapi tetap ada channelnya itu saling menguntungkan kedua belah pihak. Disitulah awal karir saya, di mana saya memilih untuk menjadi seorang interpreter. Berarti itu kalau iniannya di LPK, apakah dia di sekolahan itu? Itu pertama itu LPK, tapi LPK itu menjalin kerjasama dengan sekolahan atau university. Berarti seperti Nihongo Gakko gitu ya? Nihongo Gakko. Lu mulai di Solo di salah satu lembaga pendidikan kursus atau LPK sebagai seorang sensei. Nah, kalau berkaitannya dengan interpreter yang tadi di awal gue bahas buat nyemplung buat jadi interpreter, nih gimana ceritanya tuh awal mulanya? Gue pengen tahu nih, Bro. Jadi awalnya sebenarnya ya, saya diminta untuk menjadi sensei, kemudian mendampingi mereka untuk pergi ke Jepang dan aktivitas mereka di perusahaan Jepang. Istilahnya magang ya, magang kecil ya. PKL lah. Itulah mulainya saya bagaimana saya menerjemahkan anak-anak. Padahal saya juga belum ada kepercayaan diri yang sangat waktu itu. Jishin motenai ya? Ya, jishin motenai, hontoni kincho shimasu. Terus gimana tuh? Setelah tadi lu awal mulanya untuk ikut mendampingi siswa ke Jepang, nah terus buat di dunia industri untuk terkait dengan interpreternya, itu lu mulai tahun berapa gitu? Itu gimana kalau untuk hal seperti itu? Intinya kurang lebih 2 tahun ya saya berkecimpung di dunia pendidikan sensei, ngajar, kemudian dampingin mereka ke Jepang.
Setelah itu saya balik, kemudian karena job untuk pendampingan tersebut mulai berkurang karena domisili saya pindah ke Bekasi, saya pun melakukan apply pekerjaan job di bidang industri, tapi industri di bidang marketing. Waktu itu sekitar 6 bulan lah kurang lebih. Nah, berarti lu dari nyoba untuk nge-apply untuk ngikutin tadi buat di industri untuk marketing, dan akhirnya bagaimana? Nah, setelah 6 bulan, setelah selesai kontrak, saya ingin mendapatkan skill lebih mengenai interpreter yang fokus pekerjaan mengenai ngomong ya, speak by speak, apalagi dengan orang Interpretation ya? Interpretation dalam kasus ini. Nah, itu buat tepatnya lu mulai join atau mulai nyemplung bahasanya di dunia interpreter tuh dari tahun berapa atau dari bulan apa sih? Nah, secara singkat saya apply di suatu industri yang membutuhkan tenaga interpreter bulan 12 2019 tahun kemarin. Saya terimalah di sebuah industri perusahaan di MM 2100 Bekasi. Berarti untuk saat ini di perusahaan tersebut sedang bekerja, bro ya? Ya, itu salah. Nah, kalau kita pengen tahu nih, tadi udah masuk dari 2019 di bulan Desember. Ketika awal meeting, kalau di saat itu meeting apa tuh untuk diikutin? Untuk meeting pertama kali ya, itu meeting pertama kali sebenarnya antara was-was, cemas, dan gimana, grogi ya. Secara baru pertama kali di situ kan meeting antara manajer dan saco, itu yang pertama. Yang kedua, bahannya pun ternyata berbeda dengan yang ada di sebelumnya saya itu. Di LPK ya? Di LPK yang tadinya lapangan gimana, sekarang berkecimpung dalam satu ruangan yang nggak begitu lebar, cuma pembahasannya pun lebar. Nah, untung saja saya masih bisa dibantu dengan saco yang lama ya, karena saya lama ini bisa bahasa Indonesia dikit-dikit ya, karena ini proses pergantian saco setiap 4 tahun sekali. Yang baru kurang begitu bahasa Indonesianya, yang lama udah bisa bahasa Indonesia, jadi lumayan terbantukan. Berarti momen awal di saat itu bisa disebut manager meeting atau general meeting, bro ya? Ya, benar sekali. Nah, itu di saat itu lu bisa mengartikan kalau secara dasarnya itu apa itu interpreter. Setelah lu bener-bener nyemplung nih buat jadi interpreter di dunia industri atau di dunia manufacturing, ternyata interpreter itu tidak seperti dibayangkan orang dengan mudahnya. Apa yang dibicarakan langsung dengan terjemahkan seperti itu. Ternyata dia tidak seperti itu. Kondisinya seperti apa, membahas apa, yang mau ditangkap seperti apa, ternyata berbeda. Nggak seperti dia ngomong A, kita terjemahan seperti A. Nggak seperti itu ternyata. Kita harus melihat kondisinya di sekitar itu seperti apa. Nah, tadi kaitannya udah mulai masuk ke dunia interpreter untuk meeting pertama, meeting manager, dan sekarang sudah kurang lebih 9 bulan atau hampir 10 bulan. Ya, hampir 10 bulan. Nah, dari perjalanan tersebut, kalau misalnya secara rangkuman atau secara intisari matomenya itu gimana untuk di dunia interpreter atau di profesi juru bahasa, apakah cukup menarik? Apakah udah saya stop, saya berhenti dari dunia interpreter, saya pengen nyoba profesi yang lain? Bagaimana, bro, secara kesannya? Itu sebagai menjadi seorang interpreter dia harus punya 2 poin ya. Yang pertama, dia selain punya bahasa Jepang atau skill, dia harus pandai untuk berkomunikasi atau knowledge. Jadi 2 paduan ini harus dipadukan dengan baik. Selain mereka atau yang bersangkutan ingin menjadi seorang interpreter, secara mentalnya harus kuat. Berarti untuk di awal-awal itu emang mungkin dengan modal N3 bisa disebut cukup, tapi untuk dari komunikasi atau dari knowledge-nya juga harus penting juga ya, buat ditambahkan kalau secara rangkumannya, bro ya? Ya, harus seperti itu, bro. Jadi N3 tanpa didampingi dengan knowledge atau pengetahuan, ya seperti jalan dengan 1 kaki, bro. Tadi lu sampaikan, bro,
dari interpreter itu ketika akan mulai butuh untuk yang namanya skill bahasa Jepang atau dari Nihongo Kente ya, N3, N2, N1, dan juga komunikasi atau yang dimana di situ diperlukan knowledge buat pengetahuan. Nah, dari lu udah mulai masuk ke interpreter, pengen tahu nih suka dukanya itu selama lu menjalani profesi ini apaan aja? Jadi berkaitan dengan enaknya kita duka suka ya. Wah. Dukanya dulu, sukanya dulu. Duka dulu berarti nih kita bicaranya ya. Rakit-rakit dulu, benar-benar kemudian. Wah, siap. Iya. Jadi berkaitan dengan interpreter, pertama adalah skill, yang kedua adalah knowledge. Ini istilahnya dua kaki ya. Tanpa salah satu di antaranya nih, kita berjalan dengan satu kaki. Pincang ya. Pincang. Nah, duka sukanya apa? Dukanya adalah ketika pertama kali blank mau ngomong apa, yang disampaikan mungkin kita paham, tapi untuk menyampaikan itu kadang kita membutuhkan kosakata atau knowledge yang tadi kita bilang. Nah itu ya apa ya istilah goca-goca nina capek. Jadi apa ya kepalanya ini seperti mau apa kemepul ya pusing. Nah itu ketika dihadapkan dengan beberapa audience, manager, nah itulah kita dirasa, duh mana sih interpreter kok nggak bisa ngomong apa-apa, jadi beban tanggung jawab itu yang aduh saya ini gimana ya kok seperti ini ya. Nah itu dukanya bro ya. Dukanya. Terus tambah lagi kalau ada ocehan kalau masih dibakar-bakain bully lah ya, bully. Nah itu istilahnya sakitnya di sini. Nah itu tapi sukanya dengan kita berjalannya seiringnya waktu, memahami keadaan, memahami kondisi, kosakata juga kita perdalam lebih banyak, kita akan menguasai kondisi. Nah kita enak aja seperti ngobrol seperti ini ya, Saco ngomong apa, kita sampaikan kondisi seperti apa, nggak harus semuanya disampaikan. Cukup intinya dan cukup apa yang perlu didengar. Intisari ya. Intisari. Kadang ada beberapa kata yang jangan disampaikan, kita jangan sampaikan, jangan malah yang seharusnya disampaikan nggak disampaikan. Yang seharusnya jangan disampaikan malah disampaikan. Kebalik-balik terus. Terkait tadi yang disampaikan duka suka sudah kita dengar. Nah kalau dari Bro Farid sendiri nih untuk interpreter yang baru nyemplung atau baru mulai memasuki untuk profesi interpreter, ada nggak untuk pesan kesan buat kawan-kawan kita yang ingin memulai untuk menjadi seorang juru bahasa atau interpreter? Saya juga baru pertama terjun di dunia industri interpreter, dan saya juga masih banyak belajar bro. Tapi yang perlu digarisbawahi selama yang saya ketahui, pertama skill bahasa Jepang harus ditingkatkan bro. Entah itu mulai dari N5, N4, N3, N2, bahkan kalau bisa N1, kemudian harus diimbangi dengan knowledge, pengetahuan, apapun pengetahuannya itu. Soalnya ya itu sangat membantu banget bro, ya itu sangat membantu banget. Oh, mungkin ada pesan khusus gitu buat. Pesan khusus dari saya adalah tingkatkan kedua hal itu, skill dalam berbahasa, entah itu kosakata ataupun tata bahasa, kemudian knowledge apapun itu, industri, kesehatan ataupun dalam hal pabrik itu harus ditingkatkan. Oh, berarti untuk dari segi membaca ataupun informasi untuk mendengar melihat itu sangat penting ya. Tepat sekali, harus melihat kondisi seperti apa bu. Oke, minasama. Jadi di sini kita bisa memahami bahwa untuk menjadi seorang juru bahasa, seorang interpreter tidaklah mudah. Berkaca dari pengalaman beliau yang dimana hampir setahun beliau untuk berkarir memasuki dunia interpreter, dunia juru bahasa, pesan-pesan beliau tadi apa? Terkait dengan skill bahasa Jepang penting, tapi untuk komunikasi, knowledge juga penting. Seperti dua kaki yang ketika tidak berbarengan maka dia akan pincang. Maka ketika Anda ingin menjadi seorang interpreter, ketika Anda ingin menjadi seorang juru bahasa khususnya bahasa Jepang, maka apa? Pelajarilah bahasa Jepang untuk mendapatkan N3, N2 bahkan N1. Dan jangan lupa juga untuk apa? Bisa berkomunikasi dengan apa? Untuk mencari dari sisi segala pengetahuan. Mau itu pun pengetahuan industri maupun itu pengetahuan umum, Anda harus banyak baca, Anda harus banyak mendengar, dan yang terpenting adalah Anda harus banyak sharing
sesama dengan interpreter. Oke? Jangan lupa untuk pantengi channel kita di Millennial Interpreter. Untuk Bro Farid ada YouTube? Ada, namanya Baba Farid ya. Oke, Siap. kunjungi buat di channel Baba Farid dan Millennial Interpreter. Di sini kita akan membahas terkait dengan bahasa Jepang bisa apa. Oke? Minasama, sayonara. Sayonara.